Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Sahabatku sekalian, istirahat makan siang. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita pada konten yang sebelumnya, yaitu tentang radikalisme. Namun untuk saat ini kita akan membahas dahulu tentang toleransi, ya. Pada akhir-akhir ini makna toleransi di Indonesia khususnya sepertinya sudah terlalu jauh keluar daripada jalurnya, apalagi yang berhubungan dengan agama, khususnya agama Islam, karena biasanya masalah toleransi ini yang dibidik rata-rata senantiasa berkaitan dengan Islam. Jadi sebenarnya arti dasar dari toleransi itu, kalau misalkan kita melihat daripada kamus besar bahasa Indonesia, intinya itu adalah saling memahami atau menerima sesuatu yang berbeda dari dirinya, baik pendapat maupun pekerjaan. Jadi toleransi itu kita bisa menerima sebuah perbedaan. Nah, menerima sebuah perbedaan itu kan berbeda dengan ujug-ujug, apa itu istilah ujug-ujug itu apa ya? Dengan kita mengikuti apa yang dikerjakan orang lain, gitu. Jadi menerima perbedaan itu bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang sama dengan orang yang berbeda dengan kita. Apalagi dalam hal agama, ya. Sudah jelas di dalam Islam untuk masalah toleransi itu ada batasan-batasan tertentu. Mana yang boleh kita bertoleransi, mana yang memang tidak ada toleransi di sana. Kalau seandainya umat Islam berkawan dengan non-muslim, itu boleh, nggak apa-apa. Umat Islam menjalin bisnis dengan non-muslim, nggak apa-apa. Orang Islam menjadi partner dalam perdagangan ataupun bisnis, nggak apa-apa, boleh. Orang Islam main ke tempat orang non muslim, boleh. Kita jabat tangan, boleh. Enggak najis, siapa bilang najis, nggak apa-apa. Kita berjabat tangan, berpelukan dengan muslim, nggak apa-apa. Itu dalam ranah sosial kemasyarakatan, ya. Kalau dalam sosial kemasyarakatan nggak apa-apa kita sama-sama bareng-bareng. Selama mereka baik sama kita, kita pun harus baik sama dia. Karena kan kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir harbi itu adalah orang non muslim yang memerangi umat Islam, nah ini harus kita perangi. Tapi kalau kafir zimmi adalah orang kafir yang mau bertetangga, mau akur, mau hidup bareng dengan muslim, itu nggak boleh kita sakiti, itu nggak boleh. Justru kita harus merangkul mereka agar supaya mereka nyaman dengan Islam, ya. Namun toleransi sekarang ini terkadang sudah terlalu jauh keluar, sampai ke ranah ibadah. Kalau sampai ke ranah ibadah itu sudah tidak ada toleransi lagi, karena sudah jelas Allah katakan di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Ya, udah jelas. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh pembesar Quraisy, mereka ngajak berdamai. Udahlah Muhammad, kamu nggak usah capek-capek dakwah lah. Udah kita temenan aja, kita temenan. Ya, kita nggak usah berantem, capek nih berantem. Nanti kita gini aja deh. Seminggu kita ikutin agama kamu, ntar seminggu lagi kamu ikutin agama kita, gimana? Jadi kita nggak perlu berantem nih, gitu. Nah, dari situlah kemudian turun itu
ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi itu di dalam hal ubudiyah, dalam hal peribadatan itu tidak boleh, ya. Jadi ketika ada non muslim melaksanakan ibadahnya, kita sebagai orang Islam harus bertoleransi. Artinya apa? Ya kita biarkan saja, kita izinkan, silakan, monggo, silakan mau mengadakan perayaannya, silakan. Tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Ini yang salah, ya. Karena apa namanya? Kalau kita ikut-ikutan, justru itu sudah keluar daripada toleransi itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya, sehingga terjadi apa ya, banyak kesalahpahaman dan terjadi banyak bentrokan-bentrokan. Nah, yang namanya manusia pasti kan cari pembenaran, nah, gitu, cari pembenaran. Oleh karena itu, untuk berhati-hatinya, ya sudah, kita toleransi, kita hargai umat lain di dalam peribadahnya, jangan kita ganggu, jangan kita halang-halangi. Itu merupakan bentuk toleransi kita, tapi kita jangan ikut-ikutan, ya. Oke, sahabatku sekalian, intinya itu ya. Jadi kita toleransi itu menghargai pendapat orang lain atau ibadah orang lain, namun bukan berarti kita harus ikut-ikutan di dalam ritual itu. Jangan ya, salah. Kalau dalam ibadah nggak boleh, tapi kalau dalam sosial kemasyarakatan, dalam bisnis, persahabatan segala macam, boleh, silakan, dengan siapapun silakan, ya. Itu aja masalah kita tentang pembahasan toleransi siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi